diamin Tuhan. Kami tetap tenangin Tuhan, tetap teguhin Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita kembali ke awal, nyanyikan dengan segenap hati kita. Ini kerinduan kami. Hanya dekat, kami tetap dekat Tuhan dengan-Mu Tuhan. Kami tetap tenangin Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, setiap langkah kami Tuhan. Sepanjang hidup, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Benar Tuhan, kami ingin selalu Tuhan Menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan rasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, Yesus. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Dia, angkatlah suaramu, naikkan pujian. Jangan ada yang tolak-toleh, tetapkan berdoa, tetap fokus kepada Tuhan. Jesus, silakan yang mau bermazmur silakan. Jesus, haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus, ini kerinduan kami Tuhan. Jesus, Jesus, Terima kasih Tuhan.
syukur atas kasih-Mu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta,
Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kasih kanan kirinya bersukacita dalam Tuhan. Salam. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Apa? Di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang semangat dong. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Say, Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Apa? bersuka. Di dalam Tuhan. Sama-sama lambaikan tangannya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Cepat saja nyanyikan. Bersuka. Mana suaranya? Mari bersuka, bersuka cita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Jangan lelah, kita bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah. Apa? Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap tiba
jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan kami Tuhan. Oh, atas segalanya. Ratakan timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah gelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Masih semangat? Masih semangat? Masih? Beri salam kanan kirinya. Aku semangat loh hari ini. Silakan duduk kembali. nontonin di sini. Siapkan persembahan yang pertama. Persembahan bisa dijalankan. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku
Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Kami tidak berubah ya Tuhan dengan kuasa nama-Mu ya Tuhan. Sudah kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu. Perlahan bangkit berdiri. Percaya Bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Haleluya. Selama Kau besertaku, Ya Yesus, ku melihat selama Engkau beserta dengan ada kami, mujizat setiap hari. ada mujizat. Ada mujizat setiap Katakan dengan hari. iman percaya kita ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan di atas segala bangsa, yaitu Engkau Yesus Kristus. Tiba saatnya Tuhan kami untuk mendengar kebenaran-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi, tapi kami sama di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, ya puji nama Tuhan, luar biasa. Pergi ke pasar membeli ikan. Waduh sudah sering kayaknya ya. Tak lupa juga memberi terasi. Puji syukur saya ucapkan bisa berjumpa di hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Ya, Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Ya. Tema perenungan kita atau kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuat. Tadi pemimpin pujian di awal berkata kita harus memperteguh setiap kehidupan kita. Waduh, saya duduk di situ, wah ini sama dengan apa yang saya sampaikan. Terus tadi pujiannya ada berkata
jangan lelah. Ya, terus yang bagian terakhir itu di situ juga ada berbicara mengenai iman. Wah, Tuhan mengkonfirmasi bahwa oh ini loh memang harus saya sampaikan. Dan tadi juga pujian sebelum masuk firman juga berkata ada mujizat setiap hari asal kita percaya. Wah, saya semakin semangat Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya bukan tema kuat ini yang akan saya sampaikan. Saya sudah persiapkan 1 minggu yang lalu gitu ya dengan tema yang lain. Tiba-tiba pagi hari saya bangun di saat teduh saya ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau mempersiapkan ini loh. Terus Tuhan langsung mengubah. Temanya kuat. Waduh, saya langsung kaget. Kuat Tuhan, kuat yang seperti apa gitu ya kan. Saya ngomong sama Tuhan. Kok kuat ini bukan seperti orang yang mohon maaf badannya berotot gitu ya. Enggak. Atau badannya besar itu enggak. Kuat di dalam Tuhan itu memiliki sebuah makna yang luar biasa. Makanya di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 di situ dikatakan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah, kata nantikan Tuhan ini adalah berbicara mengenai perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara nantikan Tuhan ini ada dua makna. Makna yang pertama, Tuhan sudah datang, kita masih hidup, atau kita sudah dipanggil Tuhan dulu. Ya, paham ya Bapak Ibu, dua makna ini ya. Jadi kata menantikan Tuhan ini jelas berbicara mengenai perjalanan kehidupan kita. Nah, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari demi hari, tadi katakan pujiannya mujizat setiap hari. Di dalam perjalanan kehidupan kita hari demi hari, Tuhan berkata kuatkanlah dan teguhkanlah. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya melalui hari ini tanggal 15 September 2024 hari Minggu, besok memasuki tanggal 16 September hari Senin 2024 dan seterusnya. Ada sebuah message Tuhan, ada sebuah pesan Tuhan yang berkata teguhkanlah dan kuatkanlah. Hatinya siapa? Hatimu. Jadi saya yakin dan percaya tema yang Tuhan berikan pada pagi hari ini juga bukan sebuah tema yang sembarangan. Saya pun mempersiapkan ini pun dadakan sebenarnya dari pagi sebenarnya. Tetapi ketika tadi pujian dinaikkan saya terkonfirmasi sekali bahwa oh memang Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita. Termasuk saya bahwa dalam kita menapaki, dalam kita menjalani kehidupan gitu ya hari demi hari. Ada sebuah pesan Tuhan, ada sebuah message Tuhan yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, apa yang harus kita perkuat dalam perjalanan kehidupan kita? Yang pertama di sini saya catat adalah iman. Mengapa harus iman? Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6, di situ jelas dikatakan bahwa yang harus kita kuatkan dan teguhkanlah itu adalah iman kita. Di dalam Yosua ini dijelaskan bahwa pada saat itu Yosua diperintahkan Tuhan membawa umatnya dari luar tembok Yeriko memasuki tanah Kanaan. Ya. Jadi pada saat itu jelas Alkitab ini enggak sembarangan. Mengapa Yosua dikatakan seperti ini? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada kamu. Kepada mereka. Sedikit sejarah Bapak Ibu, kenapa ada kata nenek moyang yang diberikan kepadamu. Jadi pada saat itu sejarahnya adalah Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim sama Tuhan menuju ke tanah Kanaan. Jadi jelas Tuhan sudah berbicara bahwa Abraham dipanggil keluar untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi ya ini kembali tetapi ketika Abraham di sana dia memiliki anak yang pertama Ishak gitu ya. Anak yang kedua sih sebenarnya, yang pertama Ismail. Anak yang kedua Ishak gitu ya. Ishak memiliki lagi anak
Esau dan Yakub. Nah, ketika Esau dan Yakub terjadi sebuah perselisihan, Yakub pergi, Esau tetap tinggal, tapi akhirnya Yakub kembali lagi ke tanah Kanaan. Nah, tidak diceritakan lagi kisah tentang Esau, tetapi Yakub memiliki 12 anak. Salah satunya Yusuf. Nah, dari 12 anak ini ada yang namanya Yusuf, dia dibuang karena dia memiliki sebuah mimpi yang luar biasa. Gitu ya, kakak-kakaknya tunduk sama dia, orang tuanya juga tunduk sama dia sehingga menimbulkan sebuah kebencian, gitu ya. Nah, ketika menimbulkan sebuah kebencian akhirnya apa? Mereka mengusir Yusuf secara paksa. Salah satunya adalah dimasukkan di sumur. Nah, ketika Yusuf dimasukkan di sumur, akhirnya dijual, ada di rumah Potifar, difitnah, gitu ya. Masuk penjara sampai akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini sejarahnya. Nah, ketika itu terjadi, maka apa yang terjadi? Terjadi sebuah kelaparan di seluruh dunia. Termasuk tanah Kanaan mengalami kelaparan. Tetapi karena hikmat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf, Yusuf mengelola kekayaan yang ada di Mesir. Ketika terjadi kelaparan, Mesir tetap makmur. Sehingga orang mendengar, oh di Mesir itu ada gandum untuk bisa kita makan. Mereka semua ke sana awalnya membayar gitu ya untuk membeli gandum. Lama kelamaan uang mereka habis, otomatis apa? Ternak mereka kasih ke Mesir. Nah, ketika itu terjadi kelaparan, kakak-kakak Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli. Berjumpalah mereka di sana. Nah, ketika mereka berjumpa di sana, akhirnya apa? Seluruh kakak-kakaknya dan orang tuanya di tengah-tengah kelaparan yang melanda di seluruh dunia dibawa ke Mesir, ditaruh di tempat yang namanya Goshen. Nah, ketika mereka ada di Goshen, apa yang terjadi? Mereka baik-baik saja awalnya. Kenapa? Karena ada Yusuf di sana. Ketika Yusuf mati, bangkitlah raja atau Firaun baru yang tidak kenal Yusuf. Mulai terjadi yang namanya penindasan. Ini sejarah di Alkitab. Alkitab dengan jelas mencatat seperti itu. Nah, karena terjadi yang namanya penyiksaan, terjadi yang namanya kerja paksa, terjadi yang namanya hal-hal yang gak baik gitu ya. Penindasan di sana, akhirnya bangsa Israel menjerit sama Tuhan, berdoa, akhirnya dipimpin Musa. Dipilihlah Musa, mereka dipimpin Musa keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, dalam perjalanan sampai di mana Musa tidak diizinkan lagi membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Yang diizinkan adalah Yosua dan Kaleb pada saat itu. Ini sejarah, mengapa kok bisa ya ada orang yang berpikir kok bisa ya ada di Mesir terus keluar lagi. Itu sejarah. Ya, sejarah Alkitab dengan jelas mencatat. Nah, ketika pada saat itu Yosua diperintahkan, oke, kamu memimpin bangsaku ini masuk ke tanah Kanaan. Tuhan Yesus tahu, Allah kita tahu bahwa ada kemungkinan Yosua itu imannya goyah. Ada kemungkinan dia mulai ragu. Kenapa? Karena dia tahu di hadapannya itu ada sebuah tembok yang besar. Dan tidak itu saja, dia harus memimpin jutaan orang ini masuk. Jadi Tuhan mempertegas kepada Yosua bahwa ayo kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ini berbicara mengenai iman. Ini berbicara mengenai iman. Nah, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada saya, kepada kita semua. Yang mungkin juga yang menyaksikan melalui online bahwa kita harus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan, bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Amin. Ada 3 kisah di Alkitab. Ini yang saya sampaikan tadi malam di ibadah pemuda di salah satu gereja. Ada kisah 3
hal yang terjadi di alam Alkitab yang doanya itu mereka berbicara tentang doa. Iman tertinggi dalam mengikuti Tuhan itu seperti Paulus, Bapak Ibu. Tahu Paulus? Apa iman tertinggi Paulus? Paulus berdoa seperti ini. Tuhan, ambil duri dalam dagingku ini. Itu satu kali. Dia berdoa. Tuhan gak jawab. Dia berdoa lagi. Tuhan, ambil duri dalam dagingku. Itu yang kedua kali dia berdoa. Aduh, sakit. Yang ketiga dia berdoa lagi. Tuhan, ambillah duri dalam dagingku. Alkitab mencatat dan dia ngomong, sudah 3 kali aku berdoa dan meminta, Tuhan ambillah duri dalam dagingku, tetapi Tuhan tidak mengiyakannya. Ini adalah tingkat iman tertinggi yang diajarkan Alkitab kepada kita. Di mana ketika kita tidak dijawab doa kita, apakah kita tetap setia sama Tuhan? Apakah kita masih memiliki pengharapan bahwa ya Tuhan itu baik? Pertanyaannya, apakah ketika Paulus enggak dijawab doanya, dia sudah berdoa 3 kali enggak dijawab Tuhan? Apakah dia, ya sudahlah aku enggak mau melayani Tuhan lagi. Ya sudahlah aku tak kembali seperti dulu yang menjadi Saulus? Enggak. Dia tetap menggebu-gebu di dalam Tuhan. Bahkan dia menulisnya menjadi ayat kesukaan pengkhotbah ketika ada di Adiasa adalah engkau sudah mengakhiri pertandingan dan tetap memelihara iman. Dia menulisnya seperti itu. Ketika doanya enggak dijawab, apakah dia langsung meninggalkan Tuhan? Enggak. Ketika doanya tidak dijawab, apakah dia langsung pergi enggak mau melayani lagi dan kembali menjadi Saulus? Enggak. Dia tetap menggebu sampai titik darah penghabisan. Apakah ketika itu Tuhan meninggalkan Paulus? Enggak. Tuhan tetap menyertainya. Dia sampai menulis paling banyak di kitab Perjanjian Baru. Itu luar biasa. Ya mungkin duri dalam dagingnya bagi saya itu adalah berhubungan sama matanya. Karena saya kira percaya dia sebelum menjadi Saulus dia adalah pemimpin orang-orang untuk apa? Untuk membunuh orang percaya, menyiksa orang percaya. Otomatis pemimpin gak mungkin yang fisiknya itu ada sedikit kelainan, enggak mungkin. Jadi dipilihlah orang yang dari ujung rambut sampai telapak kaki secara fisik dia kuat. Tetapi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Dia melihat sebuah cahaya yang besar dan cahaya itu merusak matanya. Sehingga dia tidak dapat melihat. Ketika dia tidak dapat melihat, dia ada di sebuah rumah, didatangi seorang anak Tuhan, didoakan, sembuh. Matanya bisa melihat lagi. Ada selaput yang gugur dari matanya. Saya mencoba mengira-ngira gitu ya. Kemungkinan besar duri dalam dagingnya adalah matanya itu rabun. Nggak bisa melihat. Karena di Alkitab bagian lain ketika dia menulis, dia berkata, aku menulisnya dengan tulisan-tulisan yang besar. Ada, saya lupa ayatnya. Bapak Ibu bisa searching di Alkitab. Jadi dia menulis yang besar. Orang kalau, mohon maaf ini, matanya normal seperti kita. Otomatis kan dia akan menulis di kertas itu ya secukupnya. Ya kan? Tapi mohon maaf karena mungkin pada saat itu matanya rabun atau mungkin tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dia menulis dengan besar. Itu ada di Alkitab dicatat. Dia mengirim surat kalau nggak salah ke salah satu. Gitu ya. Kalau nggak salah Timotius. Ditulis. Aku menulisnya dengan tulisan-tulisan yang besar. Berarti kemungkinan besar duri dalam dagingnya bagi saya menafsirkan itu berhubungan sama matanya. Tapi gak masalah itu kan. Tafsiran itu juga tidak akan mengurangi keselamatan Tuhan Yesus berikan dalam setiap kehidupan kita. Tapi ada satu kendala bahwa memang Paulus mengalami kelemahan dalam dirinya. Tetapi dia tetap percaya.
Dia tetap setia sama Tuhan. Imannya tetap menggebu-gebu sama Tuhan. Pagi hari ini, apa yang perlu kita kuatkan dalam menjalani perjalanan kehidupan ini? Kita tetap menguatkan iman percaya kita sama Tuhan. Ada lagi kisah Bapak Ibu tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Saya yakin dan percaya Sadrak, Mesak, Abednego ketika hendak dimasukkan ke dapur pelapian yang menyala-nyala gitu ya. Mereka berdoa dan mereka meminta supaya mereka nggak pergi ke sana. Kenapa? Karena dia ngomong sama raja seperti ini. Raja, Tuhan yang saya sembah itu sanggup menolong saya. Tetapi kalau Tuhan yang saya sembah itu tidak menolong saya tidak akan menyembah patung dari Tuanku Raja. Itu berbicara iman. Itu berbicara iman percayanya sama Tuhan. Nah, ketika mereka berdoa seperti itu, apakah Tuhan jawab doanya? Enggak. Saya yakin dan percaya bisa saja Tuhan memberikan sebuah gempa, tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa gitu ya. Akhirnya apa, semua lari ke sana kemari sehingga akhirnya mereka merupakan Sadrak, Mesak dan Abednego. Atau bisa saja dapur pengapian atau tempat yang perapian itu yang sudah dinyalakan 7 kali lipat. Bahkan orang yang mengantar Sadrak, Mesak, Abednego saja gosong gitu ya kan. Mati, terbakar, bisa saja tiba-tiba padam. Tuhan kan bisa buat seperti itu ya. Banyak cara Tuhan, tetapi tetap terjadi. Api tetap menyala, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap harus masuk ke dalam dapur perapian seperti itu. Tapi luar biasanya apa? Rambutnya saja tidak gosong. Dan dilihat dari luar ada 4 orang. Harusnya yang dimasukkan 3. Tetapi kenapa di dalam ada 4? Terkadang kita juga seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan ketika kita punya masalah, ketika kita pergumulan gitu ya. Kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Seakan-akan nampaknya Tuhan gak tolong. Dan Tuhan izinkan kita masuk di dalam pergumulan itu. Tetapi justru ketika kita masuk dalam pergumulan itu, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin. Saya punya kisah tentang ayat Sadrak, Mesak dan Abednego ini Bapak Ibu. Saya kan berkuliah di salah satu perguruan tinggi teologi ya. Di semesteran gitu ya namanya anak kos pada saat itu semesteran ya harus bayar semester akhir gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak bayar semester gitu ya, otomatis nggak diizinkan ikut perkuliahan. Nggak diizinkan ikut ujian akhir semester. Itu hari Senin. Dan saya diberitahu hari Jumat. Uang nggak ada, untuk bayar nggak ada, gitu ya. Apakah saya diam saja? Enggak. Saya berdoa. Mulai dari Jumat saya diberitahu itu saya menguatkan iman saya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan mengirimkan orang untuk memberkati saya dan saya bisa membayar. Itu ada dalam pikiran saya. Tuhan hari Minggu mungkin ada ketemu orang gitu yang tanya, Pak nomor rekeningnya berapa gitu ya, saya transfer, wah puji Tuhan. Itu ada di dalam benak pikiran saya. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, gak ada uang masuk. Gak ada uang masuk. Sampai Senin pagi, karena kuliahnya mulai jam 8, sampai Senin pagi gak ada sepeser pun uang yang masuk. Hati saya dak dikduk. Saya maunya Tuhan kalau bisa ada yang transfer saya, uang itu saya ambil, saya bayarkan. Ya kan? Itu mau saya. Itu mau saya. Tetapi apakah itu dijawab Tuhan? Enggak. Tuhan izinkan saya berangkat ke kampus gitu ya. Dengan perlahan-lahan masuk ke ruangan tata usaha. Karena memang harus bayarnya di ruangan tata usaha. Gitu ya. Terus harus bertemu dengan pemimpin gitu ya. Rektornya pada saat itu dan lain sebagainya. Diizinkan. Akhirnya saya harus bertemu rektor. Saya harus mengetuk pintu dengan
Dengan suara parol saya masuk, saya mau ngomong maaf Pak, saya belum bisa bayar dan lain sebagainya. Itu yang ada di benak saya akan ngomong seperti itu. Tetapi ketika saya dipersilakan duduk, berhadapan langsung sama rektornya ngomong seperti ini. Karena nama saya sesuai KTP kan Frederick, tapi saya biasa dipanggil Ferry. Frederick Moses Molina, uang semester kamu semester genap ini sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Maunya saya Pak, maunya saya. Ada yang ngasih ya transfer, entah itu Jumat, Sabtu atau Minggu saya ambil di bank gitu ya. Seninnya saya datang, Bu ini saya bayar. Itu maunya saya. Tetapi terkadang Tuhan izinkan kita melalui itu semua. Seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego juga. Tuhan izinkan mereka masuk di dapur perapian. Daniel Tuhan izinkan masuk di lubang singa. Yang jelas Alkitab berkata memang disengaja ya singa ini dilaparkan. Sengaja dilaparkan supaya apa? Ketika dia melihat Daniel langsung dimakan. Tapi apa yang terjadi? Singa yang kelaparan itu justru ditutup mulutnya sama Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk di dapur perapian. Terkadang Tuhan mengizinkan kita ada di goa singa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ada amin? Karena itu pada pagi hari ini, apa yang harus kita kuatkan dalam perjalanan kehidupan kita? Iman kita. Kenapa? Karena jangan sampai masalah, tantangan, pergumulan itu justru menggerus iman kita sehingga akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu bahwa pasti Yosua ini gak akan kuat dia. Kenapa? Oke, awalnya memang kan dia disuruh mengintai. Dia memiliki iman yang kuat sama Tuhan. Disuruh mengintai, 10 ngomong kita gak mungkin bisa masuk di sana. Yosua dan Kaleb berkata bersama Tuhan kita pasti bisa. Tetapi itu Yosua belum diserahkan memimpin bangsa Israel. Cuman dirinya dan Kaleb. Cuman disuruh mengintai atas perintah siapa? Musa. Tetapi masuk di dalam Yosua ini, Yosua diperintahkan, kamu yang memimpin bangsa ini masuk. Berarti Tuhan tahu ada potensi imannya goyah. Dan Tuhan juga tahu dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan tahu ada potensi iman saya goyah Pak. Ada potensi. Ya, ada kemungkinan iman saya goyah. Ada kemungkinan iman saya gak kuat. Karena itu kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Apa yang harus kita kuatkan? Iman kita tetap percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kita tetap meneguhkan percaya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu seperti Musa itu enak Pak. Ketika dia diperhadapkan di depannya adalah laut, di belakang ada ribuan tentara Firaun beserta dengan Firaun. Terus dia mengangkat tangan, langsung Tuhan jawab doanya. Apa? Laut itu langsung terbelah. Kalau seperti itu berdoa langsung dijawab, siapa yang gak mau? Semua mau ya kan? Termasuk yang ngomong ini juga mau. Tapi terkadang kita ada seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Betul? Tuhan izinkan kita masuk di sana. Tapi penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bahkan juga terkadang Bapak Ibu dan saya seperti Paulus. Doa kita gak dijawab Pak. Apakah kita tetap percaya Tuhan sungguh-sungguh? Ayo Pak. Enggak semua, saya Pak kalau mau sampai detik ini saya berdiri. Presentasi saya di doa seperti Musa langsung dijawab. Itu presentasi dengan Paulus yang doanya enggak dijawab. Atau seperti Daniel yang diizinkan masuk di tengah-tengah goa singa. Atau Sadrak, Mesak, Abednego yang diizinkan ada di dapur perapian. Kalau mau
presentasi. Justru banyak seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang kedua seperti Paulus. Yang ketiga baru seperti Musa. Kalau saya, gitu ya. Saya sering harus berhadapan, harus masuk, harus nyemplung di sana. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu terbukti Bapak Ibu. Nah, poin yang kedua, apa yang harus kita kuatkan dalam menapaki atau menjalani kehidupan ini? Poin yang kedua adalah Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya kira percaya kita semua tahu ayat ini. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Poin yang kedua ini adalah firman Tuhan kepada Hosea. Jelas-jelas ini Tuhan yang ngomong. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Jadi poin yang kedua yang saya sampaikan pada pagi hari ini, apa yang harus kita kuatkan? Kuatkanlah pengenalan kita tentang Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak memperkuat di sisi seperti ini, begitu masuk pengajaran yang gak benar, Bapak Ibu dan saya bisa goyah. Saya berapa kali di sini ya menyampaikan firman Tuhan di sini, diizinkan Pak Edi. Berarti dengan kata lain, Pak Edi sudah mengetahui apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Enggak menyimpang gitu ya, enggak meleot-meleot gitu bahasa kerennya. Nah, hal yang seperti ini yang harus kita, kalau kita tidak menguatkan iman percaya kita, maka saya kira percaya kita akan mudah diombang-ambingkan oleh setiap pengajaran-pengajaran. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pelan-pelan tapi pasti kita meninggalkan Tuhan. Tapi di sini nggak ada Bapak Ibu. Aduh saya nggak ngomong ya. Tapi memang inilah yang harus kita kuatkan Bapak Ibu. Saya sebagai seorang pengkhotbah harus terus belajar. Supaya apa? Supaya apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan rule firman Tuhan. Bapak Ibu yang mendengar setiap pengajaran harus memperkuat iman dengan belajar firman Tuhan. Baca terus. Kenapa? Umatku binasa. Binasa ini bukan mati secara fisik, enggak. Mati kerohaniannya, mati imannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak mau baca firman Tuhan, Pak? Nggak mungkin. Emangnya Tuhan langsung datang? Ya ada sih, ada orang yang didatangi Tuhan, ada memang. Ya kan? Ada. Tetapi nggak semua didatangi Tuhan, betul ya? Nggak semua. Kita mengenal Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Sekarang ada gadget yang mempermudah kita. Masa kita nggak mau baca firman Tuhan? Nah itu. Zaman dulu papa saya kan sering ke Jakarta. Nah dari NTT, dari Alor, mereka naik kapal. Ya, semua kapal yang dari Alor itu selalu turun di Surabaya, sehingga di Surabaya terakhir. Kalau dari Kupang itu langsung tembak Jakarta zaman itu. Jadi papa saya kalau mau dari Alor langsung tembak Jakarta, berarti dia harus ke Kupang dulu, baru naik kapal tembak Jakarta. Tetapi karena saya tinggalnya di Surabaya, dia melihat saya anaknya gitu ya kan, berarti dia harus ke Surabaya dulu. Nah ketika dia datang ke Surabaya gitu ya, karena papa saya menggembalakan gitu ya, menggembalakan ketika papa saya datang pas liburan mereka ke Jakarta karena ada sidang-sidang gitu ya. Saya kadang ikut kalau pas liburan. Nah ketika mereka ke Jakarta mereka naik kereta karena dekat dengan Petamburan. Gambir kalau nggak salah itu dekat sama Petamburan karena mereka sinodenya di situ. Nah ketika saya ikut gitu ya, ya karena bapak saya pendeta, karena zaman dulu belum ada gadget seperti ini, ya duduk pakai Alkitab yang di depannya Pak Edi itu gitu ya, baca. Kenapa? Karena memang belum ada gadget.
dengan handphone gitu ya kan, zaman tahun 95, 96 itu kan masih belum ada. Ada yang punya handphone tapi nggak seperti Android seperti ini gitu ya. Saya baca, saya lihat, oh papa saya baca gitu ya. Kenapa? Karena kan zaman dulu kereta kan, mohon maaf, berbeda dengan zaman sekarang. Gitu. Jadi ya udah baca, duduk baca, nanti malam tidur gitu. Pagi siap-siap turun di Gambir terus pergi. Nah, tetapi sekarang kan sudah ada mudah ya. Kita di warung kopi pun bisa baca Alkitab menurut saya. Iya kan? Kita di mana saja bisa baca. Tapi kalau kita nggak mempergunakan itu, fasilitas itu dengan memperkuat pengenalan kita sama Tuhan. Yang kita buka yang lain. Jangan sampai itu menggerus iman percaya kita di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau di akhir-akhir zaman. Masalah memberkati itu bagi Tuhan mudah. Semudah Tuhan membalikkan telapak tangan. Memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati yang lain. Itu terlalu mudah bagi. Tapi yang Tuhan mau adalah umat-umatnya yang mengenal Tuhan itu secara pribadi. Secara pribadi. Karena itu yang Tuhan mau menguatkan pengenalan saya tentang siapa Tuhan saya. Menguatkan pengenalan Bapak Ibu siapa Tuhan Yesus itu. Melalui apa kita mengenal Dia? Melalui firman-Nya, melalui saat kita berinteraksi dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, saat-saat teduh kita. Dan Alkitab sudah menjelaskan Bapak Ibu, menjelaskan. Seperti 3 contoh yang saya sampaikan tadi. Ada yang doanya langsung dijawab, ya kan? Seperti Musa langsung dijawab. Ada yang doanya belum dijawab tetapi Tuhan izinkan kita masuk di sana. Contoh, kita sakit kanker, contoh ini ya. Kita doa Tuhan sembuh. Tetapi enggak. Tuhan izinkan kita harus masuk di rumah sakit, Tuhan izinkan kita harus melalui ini. Tetapi di situ Tuhan menyembuhkan kita, itu luar biasa. Tetapi ada di mana Tuhan tidak menjawab doa kita seperti Paulus. Wow, ini tingkat bagi saya, tingkat tertinggi dalam sebuah pengiringan kita sama Tuhan. Ketika doa kita tidak dijawab, apakah kita tetap setia sama Tuhan? Apakah kita tetap menguatkan iman percaya kita? Aku mau iring Tuhan sampai kapanpun. Jadi Alkitab kita luar biasa, mengajarkan pengajaran yang luar biasa. Bahwa enggak selamanya doa kita dijawab sama seperti Musa, enggak selamanya. Tetapi ada juga masa di mana Tuhan mengizinkan kita ada di sana. Tetapi ada juga masa di mana Tuhan tidak menjawab doa kita. Makanya itu kenali Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita kuatkan di dalam pengiringan kita sama Tuhan? Yosua pasal yang pertama, kembali lagi di Yosua ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi itu renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya ringkas dengan satu kata. Perkuat ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan. Ya. Kita sudah mengenal Dia melalui firman Tuhan. Iya. Tetapi apakah kita mau taat dengan apa yang tertulis di dalam kitab itu? Pertanyaannya. Terkadang ada orang yang cuma baca, oh ya sudah.
Termasuk saya dulu seperti itu. Tetapi lama-kelamaan mau gak mau kita harus taat apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Mau gak mau. Supaya apa? Supaya hidup kita, firman Tuhan dengan jelas berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Pak, gimana Pak dengan orang-orang? Ya itu biarinlah mereka. Mereka sudah punya jalannya sendiri. Tetapi kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus taat akan firman Tuhan. Puncak tertinggi, ini puncak tertinggi ya, dari pengiringan Tuhan itu apa sih Bapak Ibu? Diberkati, kaya raya? Enggak. Kenapa? Enggak bisa kita bawa. Intinya seperti itu. Tapi puncak tertinggi dari pengiringan kita sama Tuhan adalah keselamatan. Amin. Siapa sih yang gak mau diberkati? Saya pun mau diberkati. Saya ini direkam ya Pak. Kerja driver online. Iya saya kerja driver online. Setelah COVID itu saya mulai driver online. Yang kadang driver online itu kan gak bisa memilah-milah ya. Siapa jadi penumpangnya gitu ya kan. Mohon maaf kadang saya harus dapat yang ya seperti itu gitu. Bahkan juga terkadang saya harus mendapat customer yang saya tahu dia cinta Kristen. Saya tahu. Kenapa? Karena waktu itu pas mobil saya melintas di bawah pohon, terus ada kayak ranting-ranting yang jatuh gitu, terus bunyi klotak, dia langsung darah Yesus. Oh Kristen ya. Kristen. Ya kan pasti kalau ngomong darah Yesus kan Kristen ya. Tapi gak lama teleponnya berdering, kan dia di belakang ya. Terus temennya di samping saya laki-laki ngomongnya seperti ini. Suamimu kok telepon terus sih? Waduh saya langsung berpikir. Ya Bapak Ibu terjemahin sendirilah. Ya kan? Padahal sebelumnya mobil saya langsung darah Yesus. Oh Kristen ya kan? Tapi kok jalan lagi gitu. Temannya di samping karena mereka cuma berdua di belakang ya kan? Ya udahlah. Terus dia ngomong, "Duh, suamimu kok telepon terus aja sih?" Terus yang ceweknya ngomong, udah gak usah dijawab. Karena kalau dijawab dia tahu kita ada di mobil. Sudah nanti aja dijawab. Oh aduh, saya langsung garu-garu kepala Pak. Bapak Ibu tafsirkan sendiri lah ya. Tapi kadang juga ada yang cowok gitu ya kan. Tapi dicewek-cewekin. Ya, karena saya nggak bisa memilih penumpang ya. Saya antar aja gitu kan sesuai dengan tarif dan order dan lain sebagainya. Tapi seperti itu Bapak Ibu. Dan bahasa kerennya itu kupu-kupu tapi di malam hari gitu ya kan. Nah itu penumpang-penumpang saya. Nggak selalu sih gitu ya. Tapi kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita harus mengenal Tuhan. Luar biasa. Amin. Amin. Kita harus taat Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Masalah Tuhan memberkati itu gampang bagi Tuhan. Apakah kita taat sama Tuhan? Ada orang yang diberkati justru lupa Tuhan. Itu bahaya. Contoh sederhananya ketika Tuhan Yesus memberikan, saya sampai jam berapa Pak? Udah 9:30 ini. Lanjut ya. Yes, 5 menit lagi saya selesaikan. Nah, ada orang yang diberkati lupa Tuhan. Contoh di Alkitab Tuhan memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini adalah seorang anak yang dikasih bapaknya warisan, buahnya karena bapaknya ini orang kaya raya pada saat itu. Nah, ketika dia dapat harta yang banyak itu dijual semua. Terus uangnya dibawa ke sebuah negeri yang lain, justru dipakai untuk foya-foya dan lain sebagainya. Alkitab menjelaskan. Berarti dia nggak siap ketika diberkati. Ada orang seperti itu, makanya Tuhan tahu porsi kehidupan kita sebenarnya. Tuhan tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu porsi saya, Tuhan tahu porsi Bapak Ibu. Tetapi biarlah dalam setiap kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan
hati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya tutup dengan satu pantun. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asi. Di sini ada yang namanya Asi? Nggak ada ya? Soalnya kalau saya nanti, waduh ini bahaya, ini menimbulkan persepsi yang berbeda ini. Cukup sekian khotbah hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya khotbah lagi. Amin. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan perundungan-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami tetap setia kepada Engkau, untuk kami tetap taat, untuk kami mengenal Engkau sungguh-sungguh. Supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan hal-hal yang pengajaran-pengajaran yang lain. Terima kasih Tuhan, tanamkan itu firman itu dalam hati kami. Kami menjadi kuat di dalam Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberikan firman pada pagi hari ini. Siapkan persembahan yang kedua, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pekerjaannya dan pelayanannya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, akan memperlebar kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sembahan bisa dijalankan. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Sekali lagi katakan, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, silakan yang memberi pengumuman, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu Bapak Ferry yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Firman itu kita harus kuat, teguh dalam iman kita. Satu, keduanya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang satunya iman, percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Itu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Untuk hari sepekan ya. Hari Rabu tanggal 18 September. Firman Tuhan Bapak Edi Santoso, WL-nya Saudari Grasita, singernya Ibu Louis dan Ibu Ida, musiknya tim Bapak Toto. Untuk hari Jumat, Youth. Nah Bapak Ibu, saya senang sekali Bapak Ibu ya. Saya pernah mencoba untuk ikut youth, wah luar biasa youth-nya ya. Lebih semangat lagi ya. Nah nanti youth-nya ini harus lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh. Selanjutnya untuk hari Sabtu ada doa fajar. Setiap pukul jam 5 sampai jam 6. Ya, untuk hari Minggu tanggal 22 firman Tuhannya Ibu Rani, WL-nya Bapak John, singernya Ibu Evi dan Ibu Diana Ventris, musiknya Saudara Aji. Mungkin ada yang lain Pak Gembala? Ya cukup, mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat sama-sama. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kasih-Mu, karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menyampaikan Bapak Pendeta Ferry. Dan kami percaya Bapak, kami benar-benar terus diisi hati dan pikiran-Mu oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Ferry, kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Mungkin pekerjaannya, usahanya Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry yang sudah melayani kita ini Bapak, kami terus mau diisi oleh kebenaran firman-Mu supaya hati dan pikiran kami tidak kosong Tuhan Yesus. Tetapi untuk menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ini Bapak. Dan kami mau Bapak, apa yang ada di dalam hidup kami ini Bapak, terus Bapak kami mau mendekatkan diri kepadamu Bapak. Kami mau maju, kami mau bangkit Bapak. Supaya kami tidak jatuh tergeletak Tuhan Yesus. Tapi kami percaya lewat kebenaran firman-Mu ini Bapak, Dia akan memberikan kita yang terbaik dalam hidup kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hamba-Mu Bapak Ferry beserta keluarga, istri dan anak, beserta pelayanan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kegiatan gereja-Mu di tempat ini Bapak. Baik hari Rabu, minggu awal, hari Selasa PD Gideon, hari Jumat, hari Sabtu dan ibadah raya hari Minggu ini Tuhan Yesus. Berikan kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini Bapak. Jemaat-Mu Bapak, kami mau bersatu, bersehati, bersepakat bersama-sama Bapak. Supaya banyak jiwa-jiwa ini akan datang di tempat ini Bapak. Jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan yang di tempat ini yang melayani Bapak. Bersatu, bersehati. Benar Bapak, dan kami mau Bapak. Itu yang akan memberikan kami yang terbaik untuk-Mu Bapak. Supaya hamba-Mu yang melayani tempat ini lebih sungguh-sungguh Bapak. Fokus di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemain musik WL dan singer tetap bersatu bersehati Bapak. Supaya di tempat ini lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edi. Yang tempat ini memimpin di gereja-Mu ini Bapak. Baik Gideon maupun
Gedi, Tuhan Yesus. Tetap bersatu, bersehati Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Santoso. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya dimanapun berada Bapak. Baik di dalam maupun di luar. Berkati istri dan anak-anaknya Bapak. Yang masih studi Kau berkati, pekerjaannya Kau berkati Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Santoso. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama di lapas Bapak. Baik di Medaeng, Sidoarjo, Porong, dimanapun berada. Dan kami percaya banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan, dipulihkan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau kirim jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Baik di sekitar, di sekeliling rumah doa baca ini Bapak. Baik samping kanan, kiri, depan, belakang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya kegiatan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan khususnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai Bapak. Berkati bangsa Indonesia kami ini Bapak. Berkati Bapak para pemerintahan kami Bapak. Dari atas sampai ke bawah Kau berkati Bapak. Berkati Bapak Jokowi yang sebentar lagi menyelesaikan tugasnya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada chaos, tidak ada bentrokan, tidak ada antikris Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Bapak. Masa jabatan Bapak Jokowi telah selesai dengan baik, berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pemerintahan yang baru, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran akan terus menyelesaikan juga perjalanan yang baru nanti ini, tugasnya dengan baik, dengan kejujuran. Dapat supaya masyarakat ini benar-benar mengerti, memahami Bapak apa yang ada dalam tugas pemerintahan yang baru nanti ini Bapak. Dan kami percaya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ini Bapak menyelesaikan dengan baik Bapak, dengan berjalan dengan lancar Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga pemerintahan atas sampai ke bawah ini, pemerintahan yang baru nanti ini Bapak benar-benar bisa memberikan yang terbaik Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bangsa Indonesia ini akan dipulihkan Bapak. Bangsa Indonesia ini ada damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bangsa Indonesia Bapak, pemulihan akan terjadi atas bangsa Indonesia ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk gereja-gereja-Mu Bapak, khususnya di tempat ini, di Surabaya maupun di Sidoarjo, dapat terus Bapak ada damai sejahtera dalam nama Tuhan. Ada kerukunan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan tetap terus bersatu, bersehati Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu khususnya di Surabaya, di Sidoarjo ini Bapak. Dalam tangan kuasa-Mu biarlah Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini Bapak. Mulai awal hingga sampai selesai ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semua berjalan baik oleh karena pimpinan tuntunanmu Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Mereka sedang bepergian dengan keluarga masing-masing. Mari Tuhan dimanapun berada Tuhan menyertai melindungi. Sehingga sampai tujuan, sampai kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan satupun. Begitu pula mungkin ada jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang terbeban berat Tuhan beri kelegaan, memberikan terobosan baru, memberikan jawaban bagi mereka semua. Memberkati setiap yang sudah ambil pelayanan pada pagi ini, yang worship leader, singer, main musik, kolektan, multimedia, usher. Tuhan memberkati terlebih sekali lagi, memberkati Bapak Ferry Tuhan yang telah Engkau percayakan menjadikan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu atas kami semua Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati istri anaknya Tuhan, berkati jemaat yang dikembalakan Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih angkat tangan tinggi-tinggi. Sebelum kami akan kembali Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami terangkat untuk kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, aktivitas kami mulai pagi, siang, sore, malam ini sepenuhnya di tangan Engkau. Bapak Ibu yang terkasih, kini pulanglah, kembalilah dengan membawa berkat, kasih, anugerah, kebaikan, perlindungan, sukacita, kedamaian dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan memberkati.